Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga SAME, keempat BMAS, kelima IRA, keenam KF, ketujuh INAF, ke-8 DGNS, ke-9 METS, dan terakhir EAS. Langsung saja ke saham pertama. Ada TKIM yang ditutup menguat 1,65% ke harga 7.675. Kalau dia transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dia broker summary-nya TKIM hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi, seimbang angkanya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM ini bagus nih, sudah di atas 7.600 dan volume meningkat ya. Sepertinya ini dia berhasil break dari pola, bisa jadi ascending triangle atau bullish pennant ya, sama aja, atau pakai support resistance klasik, dia break dari 7.600. Udah, ini aman, harusnya ke atas ya. Minggu ini peluang besar melanjutkan kenaikan. Risknya kecil aja nih, tutup di bawah EMA 20-nya ini ya udah ya. Cut loss cuman cukup dalam, udah dari harga sekarang kan mungkin sekitar 4%-an. Wah, 3,5 aja. Ya udah segitu. Targetnya kemana kondisi seperti ini? Minimal 8.000. 4% ya. Peluang besar ke 8.000 minggu ini. MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, barcode di atas 0 juga meningkat, volume meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya harusnya bagus. Nah, ini bagus kan? Volume ya lumayan meningkat, sangat berpeluang ke 8.000 minggu ini untuk TKIM. Kalau dilihat dari weekly-nya, trend downtrend-nya sudah dipatahkan dan dia lagi konsolidasinya bagus. Support kuatnya ya bisa dihitung di bawahnya ini 7.200. Jadi menarik untuk TKIM, bisa diperhatikan minggu depan berhasil confirm break nih. Sepertinya akan lanjut ya, minimal 8.000 disentuhnya minggu ini. Jadi seperti itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali. Kalau dilihat dari candle monthly, karena besok itu perdagangan terakhir, dia naik bulan ini dengan volume kecil ya, biasa aja nih. Mungkin nggak dia retest 1 bulan, nggak sih, kayaknya sih bisa sampai 8.400 dia seminggu ke depan awal November ya. Dia akan retest area resistannya ini 8.400. Jadi potensi upside masih tinggi untuk TKIM. Kalau dihitung risk rewardnya 8.400 masih 9% ya. Cut loss-nya 3,5%. 3% aja itu cut loss-nya. Risk reward 1:3. Ini menarik ya. Untuk TKIM, MACD juga mengarah ke atas. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada INKP yang ditutup di harga 9.300, menguat 0,81%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP juga bagus, dan INKP yang terlambat ya. TKIM udah naik duluan, INKP belum. Dan ya INKP juga ini konsolidasinya bagus, double top rejection. Ini gagal ya, nggak jadi, bahkan bisa double bottom. Targetnya terdekat minggu ini itu 9.600 9.700 itu. Risknya kecil aja nih, lumayan sih, sekitar 6% ya. Di bawah 8.800 cut loss-nya ya, 5,6%. Target profit 5%. Ya, risk reward 1:1, apalagi berhasil break 9.600 9.700 akan lanjut uptrend. Ini aja targetnya belum tercapai seperti ini ya. Dan ini ditarik dari swing low ke swing high. Targetnya bahkan 10.000 sampai 11.000 ya. Baru permulaan. Ini kan berhasil break nih, dia lagi konsolidasi ngumpulin tenaga untuk naik lebih tinggi. Kalau dilihat weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Lanjut minggu ini ya. Jadi kemungkinan besar ISG bisa hijau nih akhir Oktober dan awal November, seminggu ke depan. Monthly-nya juga bagus, berhasil break dan lanjut ke atas ya. Jadi menarik juga untuk duo kertas INKP TKIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SAME yang ditutup di harga 292, terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya SAME ada akumulasi, tapi likuiditas kecil, hati-hati. Langsung saja ke teknikalnya. Ini double top-nya kalau dihitung udah tercapai belum ya? Belum ya. Oh ya, sudahlah sekitaran itulah. Ini kan hati-hati lagi. Di gambar baru ada neckline-nya 260, nggak boleh jebol. Kalau mau bagus harusnya Senin Selasa langsung rebound break 300. Itu menarik untuk SAME. Apakah mungkin dengan kondisi seperti ini masih ada mengarah ke atas membentuk golden cross dengan volume yang biasa aja? Kalau dilihat dari candle weekly-nya, volume memang meningkat ya. Ya harus tembus. Kalau bisa tutup di atas 300 itu bagus SAME. Ada peluang bisa sampai loh ya. Neckline-nya EMA 60. Ini bisa potensi upside sekitar 13% dari harga sekarang ya. Nah, ini menarik kalau dia break 300 untuk SAME.
Jadi seperti itu aja untuk SAME. Kita lihat aja Senin kalau bisa break 300 tuh menarik. Lanjut, targetnya seminggu ke depan bisa 330 sampai 340. Berarti ada potensi upset sekitar 10% untuk SAME. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk SAME. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMAS yang ditutup terkoreksi 0,97% ke harga 510. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebaliknya BMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMAS downtrend ya. Saya juga ada beli waktu di 580, 590 ini sekali TP, habis itu sekali cut loss ya, karena jebol. Jadi kondisi sekarang harus bertahan, itu aja kuncinya. Jangan sampai dia perubahan praksi harga di bawah 500. Jadi risknya kecil aja nih, paling 4%, 3% lah ya. Kalau dia jebol 500 itu ya pola descending triangle. Potensi target turun di bawah 400, 350-an ya. Jadi hati-hati tuh untuk BMAS ya. BMAS harus bertahan di atas 500. MACD-nya mengarah ke bawah, dead cross, bercat di bawah 0 makin terbentuk, volume biasa aja dan doji. Cuman sayang doji seperti ini bisa aja timbul jebol. Nah, apalagi minggu kemarin dia turun dengan volume besar ya. Jadi hati-hati tuh. Kalau mau spek buy ya di 500, 505, 510 tutup di bawah itu, pertimbangkan stop loss saja. Berarti nggak mampu lagi dia mempertahankan supportnya 500. Perubahan praksi harga biasanya kuat dijaga. Seperti itu untuk BMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IRA yang ditutup di harga 1160 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebaliknya IRA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, wah IRA ini udah dari bawah mantap naiknya ya. Dari 1000 dia naik ke 1160. 2 minggu dia naik 16%. Lalu meningkat. Waktu itu IRA saya beli di area atas ini ya. Cuman sekali profit sekali cut loss ya, karena jebol 1160 dan sekarang dia di 1160. Kalau mau bagus jangan turun lagi dari 1100 ini ya. Kita pakai angka genap ini kan kelihatan dia gagal. Bisa jadi nantinya dia konsolidasi range-nya 1100 sampai 1160. Dan kemungkinan besar IRA bisa konsolidasi range-nya 1100 support dan resisten 1160 tektok hari ini. Harga sekarang sudah ketinggalan menurut saya ya. Kalau mau cut loss mepet, jebol 1140 cut loss, silahkan juga. Tapi untuk konfirmasi dia bisa turun lebih dalam itu 1100. Kalau jebol 1100 diarah ke bawah berarti pola dead cat bond. Tapi kalau dilihat volume meningkat saat dia di 1040 sampai 1120, ini sepertinya bisa valid dan bisa lanjut ke atas. Cuman sentimennya belum ada ya untuk saham healthcare. Kalau dilihat di weekly-nya volumenya biasa aja juga hari Minggu kemarin. Nah, monthly-nya ini bagus nih. Hammer doji ya. Dan support kuatnya memang 1000. Ini support kuat jangan jebol. Ini kalau dia rebound nih, kalau benar kuat ya bisa sampai 1400. Kalau di candle monthly-nya nih. Nah, dia potensi upset tinggi tuh. Kalau mau ya pakai seperti ini ya. Targetnya tadi monthly-nya 1400, berarti di area ini. Area resisten kuat semenjak April 2022 yang gagal terus ditembus 1140 sampai 1450. Nah, ke situ arahnya ya. Yang penting kuncinya IRA minggu ini itu harus kembali ke atas 1160. Di atas 1200 ini udah bagus. Apalagi kalau udah di atas 1230, 1250 potensi besar ke atas ya. Targetnya 1400. Kalau baru mau beli di harga sekarang dengan target kenaikan 1400, 1450 tapi dengan resiko kalau nggak sesuai plan bisa cut loss sekitar 7%. Bisa seperti ini risk rewardnya, trading plan-nya. Tapi kalau mau diubah, dimodifikasi juga silahkan ya. Nggak harus sama untuk trading plan dan strategi masing-masing. Mana nyamannya aja, mana yang sering ngasih Bapak Ibu profit ya itu dipakai. Seperti itu untuk IRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KF yang ditutup di harga 1190 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarinnya KF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF juga downtrend, cuman sudah pelan-pelan naik. Kalau mau bagus ya bukan di 1240 tapi di atas MA20-nya. Senin harus langsung hijau. Dia di atas 1200 itu cukup bagus dan bertahan. Bapak Ibu bisa buy on break. Tapi kalau dia kembali lagi turun, tutup di bawah 1160, 1180 ya
cut aja, berarti pola dead cat bond ya. Dengan kondisi seperti ini harusnya hijau. Jadi dari yang beberapa saham yang saya analisa, beberapa sektor sepertinya ada potensi pada rebound ya. Berarti ada peluang untuk ISG bisa hijau nih Senin. Ya kita lihat aja. Semoga sesuai dengan apa yang dianalisa ya, hijau. Jadi seperti itu aja untuk KF. Kalau spek buy di harga sekarang, stop loss aja kalau jebol 1170, 3%-an lah ya. Jangan mau dibawa ke 1100. Pokoknya kondisi formasi seperti ini harus hijau untuk KF hari Senin. Seperti itu untuk KF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INAF yang ditutup terkoreksi 2,03% ke harga 965. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinnya, INAF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INAF membentuk candle bearish engulfing tapi bertahan di atas 950, di atas EMA 20-nya. Risknya kecil tapi sabar. Cuman nih, lihat bid overnya sangat tipis ya. Gampang naik turunnya. Jadi ya daripada ya INAF mending KF atau IRA ya yang lebih bagus. Cuman tergantung masing-masing atau SIDO ya. Tapi kalau memang nanti digoreng naik ya, potensi kenaikan KF ini sangat besar, bisa sampai 1600 ya. Tapi ya itu tunggu sentimen, tunggu digoreng. Kalau belum ada sentimen, belum ada yang mau lirik bandarnya, ya di situ-situ aja. Paling mentok dia tuh 1280 koreksi lagi. Seperti itu. Untuk INAF, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DGNS yang ditutup di harga 250 menguat 0,8%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker semarinnya DGNS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DGNS juga downtrend tapi mulai konsolidasi dan bertahan di atas 24. Cuman ya pergerakannya juga jelek ya. Likuiditas kecil tapi kondisi seperti ini kalau memang nanti saham healthcare ini dilirik sama market, ada peluang DGNS bisa sampai 280 ya. Memang sekarang disupport, cuman nggak ada momentum, nggak akan naik. Kalau bandarnya nggak lirik, nggak akan kemana-mana, di situ-situ aja ya. Jadi ya namanya trading itu kalau bisa kita beli itu 1 minggu tuh jalan, atau 3 hari udah jalan. Jadi seperti itu ya. Untuk DGNS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada METS yang ditutup di harga 174 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker semarinnya, METS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, METS juga downtrend ya. Baru IPO juga kan di Agustus 2 bulan yang lalu. Jadi ya masih ada distribusi. Memang sekarang dia udah mendekati harga IPO-nya. Harga IPO-nya itu di 168 ya. Oh salah ya, harga IPO-nya tuh di 125 karena ARA jadi 168, dan kondisi seperti ini kelihatannya ya harus bertahan di atas 170. Cuman ini sama aja nangkap pisau jatuh yang kemungkinan besar berdarah ya. Mungkin nggak dia naik kondisi seperti ini. Agak berat sih menurut saya. Saham IPO ini tergantung bandar. Kalau bandarnya goreng naik, kalau enggak ya dibiarin di situ-situ aja. Nggak ada sentimen juga kan, baru IPO ya biasanya distribusi dulu. Kalau dilihat di RTI bisnis tuh kepemilikan masyarakatnya udah terpenuhi di 20% ya. Jadi distribusinya udah selesai, tapi ya itu kapan diangkatnya kita nggak tahu. Itu aja ya, hindari dah. Kecuali untuk scalping, match bisa. Cuman ya itu harus masuknya dengan cara scalping, melihat indikasinya seperti apa, bid offernya seperti apa ya, baru masuk kalau ada momentum. Karena namanya scalping, beli harus langsung jalan. Kalau nggak jalan ya cut gitu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk join di kelas scalping di tanggal 13 November, bisa klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping. Nanti diinfokan di sana ya, di WhatsApp nomor Bapak Ibu yang daftarkan ya. Ketentuan dan apa saja keuntungannya ikut di grup. Jadi seperti itu. Untuk METS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada EAS yang ditutup terkoreksi 3,92% ke harga 98. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinnya, EAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, EAS ini apakah dia retest terus mantul lagi? Ya, kalau mau bagus harus retest dan mantul. Ini support kuatnya ya. Pakai EMA 200-nya ini aja sekalian ya, 9694 nih. Ini support kuat, jangan sampai jebol. Tapi kondisi seperti ini sepertinya ya banyak dimainkan bandar aja ya, kiri kanan nih kayaknya. Dan apakah menarik? Ya ini di area support EMA 200-nya. Kalau mau mantul lagi dan membuat swing low-nya ya lanjut rebound, nggak boleh lagi turun dari 94. Itu hati-hati kalau EAS turun dari 94, rawan turun bisa lebih dalam. Jadi
Untuk EAS kalaupun ada yang beli di 98, 96, tutup di 9 di bawah 94 mending stop loss aja dulu ya. Berarti dia di bawah EMA 200-nya dan juga minggu kemarin dia sudah membentuk lower high, lower low dan ya jelek lah teknikalnya ya. Tapi ya itu kalau mau bertahan di atas 96 cukup bagus. Yang penting bertahan dan kalau bisa balik ke atas 100 itu ya di harga genapnya 100 ke atas itu menarik untuk EAS bisa. Ya siapa tahu ada momentum besok Senin ditarik naik untuk EAS. Seperti itu untuk EAS. Langsung saja ke saham terakhir ada KLBF yang ditutup di harga 2020 menguat 0,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebaliknya KLBF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF sudah kembali all time high. Apakah ini bisa tarik naik? Kalau dilihat dia dari konsolidasinya ini break di September ya, di 1.700 sampai ke 2.000 tuh sudah 15% apa 20% ya. Lumayan ya, setelah lama konsolidasi 6 bulan dan akhirnya break baru 17% ya. Kondisi seperti ini mungkin nggak dia tarik naik lagi ya. Ini kan ada pola bisa jadi ascending triangle, continuous pattern atau pattern flag, tapi lebih ke ascending triangle. Sebelumnya pola rounding bottom atau cup and handle ini kelihatan ya, berarti dia membentuk continuous pattern. Di atasnya mungkin nggak naik lebih tinggi, bisa jadi, tapi sudah menurut saya terbatas. Dan hati-hati, KLBF ini mirip-mirip dengan SIDO ya, pergerakannya itu sangat lambat. Jadi hati-hati, nanti bisa aja ada sentimen tiba-tiba sama seperti SIDO di ARB kan berhari-hari ya. Jadi hati-hati nih, dia udah naik tinggi kan lumayan nih, tapi ya itu mungkin gak bisa naik lebih tinggi. Kalau skenario-nya dibawa ke 2200 dan baru turun ya bisa terjadi seperti itu. Maksimal loh ya menurut saya KLBF 2200 kalaupun rebound lagi. Jadi sangat hati-hati nih, takutnya seperti SIDO. Karena KLBF ini mirip dengan SIDO ya, karena pergerakannya itu lambat. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.